Udah ada aturan yang mengatur tentang kehidupan manusia. Tetapi tidak sempurna, itulah tadi contohnya. Dalam masalah sistem ketuhanan tidak sempurna. Bisa pula Tuhan menyembah Tuhan, ya kan? Itu tidak sempurna. Begitu juga dalam aturan-aturan lainnya. Jadi ibu-ibu, saudari-saudari yang saya muliakan, maka pada kesempatan ini dapat kami rangkum bahwa ada beberapa dasar yang menyebabkan Allah menurunkan aturan tentang kehidupan manusia itu. Yang pertama apa? Yang pertama untuk menjaga agama. Jadi aturan itu diturunkan Allah untuk menjaga agama. Supaya apa? Supaya agama itu jangan dipermain-mainkan. Supaya agama itu jangan dianggap seperti baju. Hari ini pakai yang ini, hari besok pakai yang itu. Hari ini beragama Islam, besok beragama lain pula. Jangan sampai seperti itu. Oleh karena itu, makanya agama menuntun kita yang pertama mengajarkan macam mana cara-cara beribadah, macam mana cara-cara menyembah Allah. Kemudian Al-Quran menuntun kita lagi dari mulai bersyahadat sampai masalah iman, sampai masalah rukun Islam. Oleh karena itu sudah dikasih penjelasan, sudah dikasih pengajaran, tetapi tetap juga mempermain-mainkan agama, maka Allah kasih hukuman. Maka Allah Rasul katakan, ya kan, membadala dinahu faqtuluhu. Siapa yang mengganti agamanya maka dihukum mati. Kalau mengganti agama apa istilah kita? Murtad. Jadi kalau orang yang murtad itu hukumannya hukuman mati. Mengapa? Mempermainkan agama. Oleh karena itu maka Allah atur sama kita macam mana cara menyembah Tuhan, macam mana mengenal Allah, itu sudah jelas. Oleh karena itu tidak dibenarkan untuk mempermainkan agama. Kemudian dasar yang kedua, mengapa Allah menurunkan hukum, yaitu untuk memelihara jiwa, supaya manusia itu jangan disamakan seperti hewan, misalnya tikus, misalnya enak saja dibunuh, ya kan? Makanya Allah menurunkan aturan macam mana cara berkasih sayang, cara hormat menghormati, ya kan? Macam mana cara hidup bertetangga. Jadi semua itu Allah turunkan untuk menjaga jiwa manusia supaya kita tuh hidup saling menyayangi, bukan macam Israel dengan Lebanon dan Palestina. Itu kan ajab. Namun Israel pula. Jadi kalau Israel cuma yang sudah Allah sebutkan itu dalam Al-Quran, dalam pengacau itu dalam Al-Quran sudah menyebutkan. Maka tak heran kita. Suka rame-rame lah malam ini. Kita tengok Arab Saudi pun. Arab Saudi yang daerah situ ada letak Ka'bah, tapi orang itu kita tengok tenang-tenang saja. Arab Saudi, Qatar, Uni Emirat Arab, apa lagi? Semuanya tenang. Yang berani cuma Iran. Jadi itulah bukan tak bisa lawan, pula tak bisa lawan, ya kan? Jadi Allah turunkan Al-Quran tadi untuk memelihara jiwa manusia itu. Oleh karena itu sudah dikasih tuntunan untuk berkasih sayang, untuk saling menghormati. Tak mau juga, tetap juga menghilangkan nyawa manusia. Maka dalam agama kita jangankan untuk menghilangkan nyawa, menghilangkan satu jari saja pun hukumannya senilai 1 ekor unta. 1 jari. Apalagi sampai jiwa dihilangkan, maka hukumannya 100 ekor unta. Kalau dia namanya. Tetapi kalau hukuman qisas, maka Allah turunkan hukuman qisas apa? Bayar jiwa juga. Dibunuhnya orang, maka dia harus dihukum mati juga. Tidak bisa ditawar-tawar. Kecuali kalau keluarganya tadi memaafkan, makanya nilainya tadi dikasih harus 100 ekor unta. Begitulah kita tengok, ya kan? Untuk memelihara jiwa supaya jangan manusia yang enteng terhadap manusia lainnya. Kemudian ibu-ibu yang saya muliakan, dasar ketiga Allah menurunkan hukum
itu untuk memelihara akal manusia. Akal itu suatu pemberian Allah yang sangat tidak terhingga, dan akal itulah membedakan antara manusia dengan bayangkanlah kok sudah manusia dia tapi akalnya sudah rusak. Itulah dah. Tahu lah kok sudah orang kilo ya kan, nantak makanan dimakan dia. Oleh karena itu akal ini pemberian Allah yang tidak terhingga, maka Allah menuntun jaga akal tuh, jangan makin dirusak. Jangan dirusak akal, haram hukumnya merusak akal. Segala bentuk baik itu jenis makanan ataupun pemakaian yang sifatnya kalau dipakai dapat merusak akal, maka hukumnya haram. Ya kan? Walaupun itu lem kambing misalnya kan, tapi kalau seandainya tak digunakan untuk lem, itu dapat merusak akal, maka haram. Makanya ibu kok ada jualan ya kan, jual lem kambing, tengok-tengok juga pembelinya. Kalau macam ibu Ipah pula membeli, kasih lah pulanya ya kan. Tapi kalau ni tengok kan datang nama membeli itu dah lain modelnya kan. Tak ada bilang. Menjaga akal. Apa Bu? Udah lah kalau memang itu malas aku menjawabnya. Sekarang ni payah kita tengok ya kan. Itu udah macam kebun dibuat orang. Dipotik pucuknya, batangnya dibiarkan tumbuh supaya ada dipanen lagi. Aku misalnya hendak naik pangkat, aku macam mana supaya naik pangkat? Aku tangkap satu. Ini buktinya aku sudah mengaku supaya naik pangkat. Kebun. Jadi itulah lah. Udah macam kebun ya kan, pada hari itu dia. Jadi ibu-ibu yang saya muliakan, menjaga akal, agama kita memberikan tuntunan. Salah satunya apa? Dengan Allah Rasul suruh kita untuk mempelajari ilmu. Supaya apa? Supaya akal kita ini berguna. Ilmu itu kan di akal dia, supaya berguna akal kita itu. Memahami segala sesuatu disuruh Allah. Oleh karena itu, apabila seseorang merusak akal, maka kalau kita tengok di zaman Rasulullah, apabila ada seseorang yang merusak akal dengan cara meminum khamar misalnya atau meminum tuak, maka diberi hukuman cambuk sebanyak 40 kali dengan pelepah tamar, pelepah kurma. Jadi kok aku pikir-pikir pelepah kurma itu sama dengan kerasnya pelepah sawit. Itu kalau dipukulkan ke belakang kuasa, iya kan dodak jubuhnya itu. Jadi kalau kita ambil hikmah, mengapa Allah menyuruh pukul? Bisa kita ambil contoh ya kan, mengapa pukul? Bukan hukum penjara. Contoh begini, ada orang yang kerasukan. Ya kan kadang kerasukan kita tengok tiba-tiba ada kan menempangnya, pang, sadar dia balik kan. Ini mungkin seperti itu. Itu hikmah salah satunya mengapa pukul, bukan dipenjarakan, tapi dengan dipukul itu mungkin bisa kembali berfungsi balik seasar rapunya itu kan, akal insarafnya itu balik. Mungkin itu hikmahnya, maka perintahnya di situ, hukumannya dipukul. Menjaga akal. Kemudian yang keempat, Allah menurunkan aturan itu untuk menjaga kehormatan manusia. Jadi dalam hal menjaga kehormatan ini tadi, maka Allah tuntun kita ada namanya adab untuk saling mengenal, ya kan? Untuk saling mengenal, baik laki-laki maupun perempuan. Jadi saling mengenal itu macam mana? Tidaklah pula macam cerita orang apa ya kan? Mandi-mandi di parapat begitu ya kan? Makan-makan di parapat, minum-minum di parapat. Ini nih menyalah. Jadi lama-lama ya kan? Atau orang tu memang betulnya mengaji, tapi mengajinya macam mana? Badua di atas ban. Itu kajinya, ya kan? Badua di atas ban. Jadi agama tak membenarkan begitu. Karena nanti bisa merusak kehormatan. Makanya dalam agama ini diperkenalkan dia, ada tahap perkenalan namanya. Kemudian kalau mau betul-betul
maka ada namanya tahap peminangan, kan begitu dia kan. Itu apa? Untuk menjaga supaya manusia itu terhormat. Tapi kadang mau juga tak terhormat ya kan. Pergi ke lalang-lalang lo tanang punya ke hojo. Asalkan berdua pergi ke lalang-lalang. Pokoknya ayah jawabannya sudah mengasah parang. Jadi tak kojut lah kan. Itulah dia kan. Untuk menjaga kehormatan. Tetapi apabila manusia itu tak mau juga menjaga kehormatannya, makanya masuklah peringatan keras Allah, ya kan? Apa peringatan kerasnya? Kalau terjadi misalnya sesuatu hubungan di luar pernikahan, maka pelakunya, kalau dia gadis sama lajang, maka tak ada istilah dinikahkan bu dalam agama kita ini, dalam Al-Quran kita. Dihukum cambuk 100 kali. Tak tahu lagu jam. Itulah dia. Itulah jangan guys. Iya. Kalau misalnya dia yang sudah pernah menikah, menyeleweng juga, maka dia hukum rojam, ya kan, ditanam di tanah. Siapa yang lewat lempar sampai mati dia di sini. Iya. Sampai mati. Iya, itulah hukumannya. Kalau belum mati dia lewat bernapas juga, lempar lagi sampai mati dia. Mengapa? Karena tak menjaga kehormatan. Dan kalau dibuat seperti ini, maka manusia itu akan berpikir, mak, kok soalnya aku lakukan bagi dan tinggal aku, macam begitu juga aku jadinya nanti. Itulah kan. Kalau digituan pula sudah sokat terjadi dinikahkan pula ya. Itu maka kadang kita tengok ada yang duluan dapat cucu baru dapat menantu. Kalau laki orang tadi ukurannya bagi yang sudah pernah menikah melakukan penyimpangan juga dirajam sampai mati. Iya. Iya. Misalnya begini, laki orang sama gadis, maka yang gadis tadi dihukum cambuk 100 kali, yang laki orang dirajam sampai mati, umpamanya seperti itu. Atau salah satu lajang, yang satu janda, maka yang janda dirajam sampai mati, yang lajang tadi dicambuk 100 kali. Tapi tak apa mencambuk kan Ustaz? Tak apa mencambuknya? Enggaklah pula. Jangan. Yang mana saja pun ini dari mulai kisos tadi itu bukan yang melakukannya pula ya kan? Memang itulah sistem pemerintahan Islam namanya. Kalau kita tengok macam di Aceh sana seperti itu dia. Pernah saya tengok ditayangkan di TV ya kan, di Aceh itu ya kan. Orang yang tertangkap berjudi itu dipanggil di halaman masjid dilakukan apanya. Dan yang menghukum nih pakai cadar dia, matanya sana nampak. Barulah. Begini caranya, ya kan? Itulah sampai apa ganti. Jadi begitu model cara buat. Itu mengapa tak menjaga kehormatan tadi? Kan agama menurunkan aturan tentang nikah untuk menjaga kehormatan manusia tuh. Tapi tak mau orang tuh. Diperlakukan Allah secara terhormat, tak onda orang tuh pokoknya. Menyeleweng juga ke pojok. Akhirnya ya seperti itulah tadi. Kalau dia belum pernah menikah, maka dihukum cambuk 100 kali. Kalau dia sudah pernah menikah, maka dihukum rajam sampai dia mati. Tapi kan banyak juga yang kita tengok tak dapat hukuman kan begitu ya kan. Tak dapat hukuman ya kan. Jadi ibu-ibu yang saya muliakan, itulah untungnya ada dibuat Allah hari kiamat. Ada untungnya Allah buat hari kiamat. Mengapa? Mereka-mereka yang lolos melakukan kejahatan di dunia ini tunggu nanti kata Allah. Itulah untungnya hari kiamat itu ada. Barulah nampak awak itu nanti disaksikan lah ya kan. Ini orang hukumnya. Siapa lah ya kan. Daripada begitu elok macam yang aku tuh tengok ya kan. Yang tokeh-tokeh ikan itu ya kan. Jadi kalau bapak istilah bapak, aku satu betulnya. Tak lebih. Satu gitu. Sampai magak mananya itu satu lah tuh. Rupanya pemahaman itu satu di Kejoman, satu di Bagan, satu di Sungai Apung. Iya, dekat tempat ada.
Iya banyak. Tapi ya pula ya kan terhormat namanya kan dengan akad sama begitu. Ini pula pergi ke air batu dan pergi ke Bandak Pulau. Anta nggak punya kok situ, menginap semalam muda. Hah? Oh, kalau tobat itu Allah itu pula biasanya kok nggak tobat namanya. Iyalah, tapi pula tobat betul lah, tobat dulu lagi balik. Nah, itulah pula dia. Tobat. Ya. Jadi itulah obat dosa namanya, tobat lah pula kok begitu ya kan. Hah? Tobat, kok gitu taubat dia ya, kan? Pakai syarat-syarat kok bisa. Nah, jadi tadi yang keempat untuk menjaga kehormatan manusia. Dan yang kelima Allah turunkan hukum untuk menjaga harta manusia supaya jangan harta itu disepelekan saja. Kawan udah capek-capek mencarinya, datang kawan tinggal mengambil saja. Orang membeli kebun dia memanennya, ya kan? Nah, itulah dah. Jadi adalah keluarga dia bertanam pisang ya kan. Jadi rupanya kata pokoknya tuh eloknya berdiri itu tapi kan tengok bawah tak ada lagi. Ada pula kawan lagi dia punya becak motor. Jadi memang tak apa pula taruh di jalan saja lah pula parkirnya kan. Tiba-tiba gelang pagi, ndak menarik lah dia tengok hilang mesinnya. Hantar pilu dan orang tu mesinnya. Siapa nak berjalan better kok nang tak ada mesinnya kan. Jadi Allah turunkan hukum tadi untuk menjaga harta manusia supaya jangan semena-mena saja dianggap harta manusia itu. Makanya Allah tuntun sama kita kalau ingin mendapatkan harta berusaha, berdagang, bekerja, segala macam pekerjaan yang sifatnya menghasilkan pendapatan. Silakan bekerja, silakan berusaha. Ya kan? Jadi ibu-ibu yang saya muliakan, ibu-ibu suka makan kelapa muda. Bukan memboli. Sering ya kan? Kelapa muda yang ibu beli itu, yakinkah ibu itu yang milik yang punya? Dijualnya ke siapa? Itulah kan.